Salah satu kabupaten yang terkenal sebagai tempat pembuatan perahu pinisi di Sulawesi Selatan ialah Kabupaten Bulukumba. Tepatnya di Kelurahan Tanah Biru, Kecamatan Bonto Bahari, sekitar 27 km dari kota Bulukumba. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 43 menit, kita akan sampai di sentra pembuatan perahu pinisi Kabupaten Bulukumba. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Meriam. Saya lebih akrab disapa Mary. Saya adalah salah satu himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Bulukumba. Nah, pada kesempatan storytelling kali ini, saya akan bercerita tentang perahu pinisi. Jadi, ikuti saya terus. Cikal bakal terciptanya perahu pinisi adalah dari perahu pajala yang dimodifikasi secara bertahap dan berkelanjutan selama ratusan tahun. Perubahan bentuk tersebut terjadi berdasarkan tuntutan kebutuhan akan alat transportasi perairan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan dan mobilitas pengguna angkutan yang membutuhkan pelayanan yang memadai. Keunikan yang menjadi ciri khas perahu pinisi ialah memakai 2 tiang utama dan 7 buah layar. 2 tiang utama memiliki makna 2 kalimat syahadat, dan 7 buah layar serupa dengan jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Untuk membuat sebuah perahu pinisi dibutuhkan bahan baku yang diolah dari hutan yang memiliki jenis tertentu. Kayu untuk bahan baku perahu harus memenuhi persyaratan yang baik ukuran maupun kualitasnya, terutama komponen bagian lambung perahu yang selalu terendam air. Komponen yang dimaksud adalah lunas, harus kedap air dan tidak mudah pecah dan tidak mudah dimakan kutu air. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu suryan atau dalam bahasa Konjo disebut kayu naknasa dan dalam bahasa Bugis disebut kayu biti. Jenis kayu ini merupakan jenis kayu yang paling baik, selain tahan lama juga mudah diperoleh. Kayu jenis lain yang biasa digunakan adalah kayu jati, kayu kesambi, kayu ulin, kayu besi, dan kayu bayan. Selain merupakan persyaratan, diperhitungkan pula kayu dari segi umurnya. Misalnya, kayu biti harus berumur 50 tahun untuk membuat bahan baku pembuatan perahu besar, dan untuk ukuran perahu kecil, umur kayu yang digunakan yaitu 25 tahun. Sejak dahulu, pembuatan perahu pinisi hanya menggunakan seperangkat peralatan sangat sederhana atau tradisional, antara lain kapak, gergaji, bor, pahat, parang, singkolo, pasi, palu besar, pacul, genggam, panah-panah, ketam, martil, senso, ketam listrik, bor listrik, dan lain-lain. Sebelum perahu diluncurkan ke laut, biasanya akan ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu dengan penyembelihan hewan. Hewan yang biasa disembelih ialah ayam, kambing, dan kerbau. Proses penarikan perahu dari tempat pembuatan ke permukaan air dikenal dengan ritual anyorong lopi. Dengan menggunakan bantuan katrol dan menarik secara bersama-sama, perahu akan perlahan-lahan sampai ke permukaan air. Anyorong lopi merupakan kalender tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam event pariwisata. Sebelum proses anyorong lopi, sebelumnya dilakukan dulu barazanji yang dihadiri oleh penghulu adat, pemuka masyarakat desa, dan pemuka agama dan para kerabat. Setelah barazanji dilakukan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa-doa agar senantiasa diberi kebaikan dan keselamatan. Pada tanggal 7 Desember 2017 melalui sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Pulau Jeju, Korea Selatan, pinisi, seni pembuatan perahu pinisi di Sulawesi Selatan, akhirnya resmi ditetapkan ke dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jika Anda penasaran dan merasa tertarik untuk melihat langsung proses pembuatan perahu pinisi, ayo ke Bulukumba. Cinta
Aku terpana pesona Indonesia.